Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5786. Pukul 1 siang. Makan siang baru saja berakhir. Villa Harvey York di Gunung Tianti baru saja menyeduh teh Westlake Green terbaik. Dari segi situasi saat ini, bukanlah hal yang baik untuk terus tinggal di villa yang disediakan oleh Emmanuel Asghari. Jadi Harvey York tinggal di villa yang disediakan oleh keluarga Monroy. Ding dong. Ketika Harvey York hendak tidur siang setelah minum teh, bel pintu yang terburu-buru berbunyi. Setelah melihat pengawasan video, dia membuka kunci pintu dengan ponselnya. Setelah beberapa saat, dia melihat Wendy Monroy dan Mayu Monroy berjalan dengan cepat. Tuan Muda York, ada sesuatu yang buruk. Mayu Monroy berkata dengan panik, seolah-olah seseorang telah memenggal kepalanya. Harvey York meliriknya dan berkata dengan ringan, kuil puncak awan menyetujui permintaan keluarga Monroy. Apakah Anda ingin mengambil kembali ketiga manik-manik Z itu? Dan juga mengirim ahli ke keluarga Monroy Anda untuk melindungi kelengkapan manik-manik Z itu. Tetapi mereka mengatakan bahwa untuk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap masalah ini, hari keberuntungan harus dipilih. Dan pada hari ketika manik-manik Z diundang kembali, semua orang di kuil puncak awan harus melakukan beberapa persiapan. Apakah tepat? Mayu Monroy tercengang dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Wendy Monroy juga tampak terkejut. Harvey York, mungkinkah kakek sudah meneleponmu sebelumnya? Tidak. Harvey York tersenyum. Aku hanya menebaknya. Kuil puncak awan adalah salah satu dari 3 kuil Buddha utama. Keluarga Monroy Anda ingin mengirim kembali 3 manik-manik Z yang dibuat oleh nenek moyang agama Buddha. Beraninya mereka tidak. Apakah kamu masih bermain-main dengan sekte bumi di masa depan? Tidak hanya kita harus, tetapi kita harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika kita mengirim kentang panas kembali sekarang, mereka harus bersyukur di permukaan. Tetapi pada kenyataannya, mereka pasti akan memberitahu dunia luar tentang hal itu. Sederhananya, manik-manik Z benar-benar aman sekarang. Karena para ahli dari kuil puncak awan pasti akan menggunakan hidup mereka untuk melindungi 3 manik-manik Z. Namun, ketika datang ke hari keberuntungan zodiak, sulit untuk mengatakan. Harvey York tersenyum, melihat ke arah kuil puncak awan, dan berkata, hari apa yang dipilih Nu Putra Buddha? Wendy Monroy dan Mayu Monroy saling memandang dan berkata dengan sungguh-sungguh setelah beberapa saat. Besok lusa, tepat pukul 10. Luar biasa. Harvey York bertepuk tangan. Lenin Monroy keluar hanya 1 hari sebelumnya. Beri dia 12 jam dan dia bisa melakukan banyak hal. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Kami, Nu Putra Buddha, tidak hanya harus memastikan bahwa Lenin Monroy dan orang-orang di belakangnya mengambil tindakan, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak cukup siap. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kami, Tuan Nu Putra Buddha, bertekad untuk memenangkan 3 manik-manik Z ini. Mayu Monroy mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda York, saya tidak mengerti. Kami akan mengirim manik-manik Z ini. Apakah dia punya ambisi lain? Harvey York minum secangkir teh dan berkata dengan ringan, manik-manik Z yang dikirim ke kuil puncak awan dengan cara yang benar. Kami, biksu Buddha, telah tidak tertarik sama sekali. Namun, jika 3 manik-manik Z hilang di jalan, siapa yang akan tahu di mana mereka akan berakhir? Ini disebut berkultivasi jalan rendah di tempat terbuka dan menyeberang dalam gelap. Kali ini, mengirim manik-manik Z ditakdirkan untuk membunuh.
Mayu Monroe dan Wendy Monroe saling memandang. Jelas menyadari bahwa akan sangat sulit untuk mengirim manik-manik Z ke Cloud Top Temple dengan aman. Setelah waktu yang lama, Wendy Monroe berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, bagaimana seharusnya kita atur?" Bab 5787. Harvey York tersenyum dan berkata, "Saya tidak membutuhkan saya untuk mengajari Anda. Penatua Monroe telah mengalami pasang surut di luar tembok besar selama bertahun-tahun. Dan dia pasti memiliki rencana yang pasti." Mendengar kata-kata Harvey York, Mayu Monroe dan Wendy Monroe saling memandang. Dan kemudian mengaku bersalah untuk pergi. Tampaknya untuk menyampaikan berita itu kepada Mario Monroe sesegera mungkin. Hanya saja sebelum pergi, mereka meninggalkan 2 kotak kado. Harvey York tidak meninggalkan tamu. Situasi di luar tembok besar ditakdirkan menjadi rumit. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membantu keluarga Monroe untuk mengawal 3 manik-manik Z. Anda tidak bisa membiarkan Nu putra Buddha dianggap tidak bertobat, bukan? Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, teleponnya tiba-tiba bergetar. Harvey York awalnya mengira Wendy Monroe dan yang lainnya melewatkan sesuatu. Tetapi setelah dilihat sekilas, itu adalah Emmanuel Asgari. Emmanuel Asgari sibuk dengan bisnis baru-baru ini. Dan baru hari ini dia tahu bahwa Harvey York telah pindah dari vilanya. Namun, ibu dan putri Emily Miller dan Sarah Asgari diam-diam tidak beritahu Emmanuel Asgari tentang rumah peristirahatan arwah. Jadi di matanya, Harvey York masih anak dari teman keluarga miskin yang datang dari Jinling untuk membelot kepadanya. Dia berpikir bahwa Harvey York telah menderita kehilangan dan keluhan Emily Miller. Jadi ketika dia bebas saat ini, dia mengundang Harvey York untuk makan malam di rumah malam ini. Harvey York, paman belum sempat memperhatikanmu akhir-akhir ini. Bukan karena dia melupakanmu. Itu karena saya menandatangani pesanan besar dan keluarga kami pindah ke rumah baru. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa itu adalah grup Villa Gunung Tianti. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu sebentar lagi. Kamu harus datang malam ini. Harvey York awalnya ingin menolak, tetapi dia tidak tahan dengan mulut patah Emmanuel Asgari. Dan pada akhirnya dia hanya bisa setuju untuk makan malam ini. Tak lama kemudian, Emmanuel Asgari mengirimkan sebuah alamat. Harvey York meliriknya dan menemukan bahwa alamat itu adalah alamat area villa tempat dia berada. Hanya saja keluarga Monroe memberinya villa nomor 1. Dan Emmanuel Asgari membeli nomor 99. Meski jarak antara keduanya sangat lebar, namun Emmanuel Asgari bisa diandalkan dirinya untuk tinggal di nomor 99 dari grup Villa Gunung Tianti, yang menunjukkan bahwa dia sangat mampu. Pukul 7 malam, Tianti Mountain Villa Group. Harvey York tiba di pintu Villa 99 tepat waktu, membawa hadiah dari keluarga Monroe di pagi hari. Meski belum membukanya, dia juga tahu kalau aksi keluarga Monroe itu pasti luar biasa. Tempat ini dekat 1 kilometer dari villa nomor 1 tempat dia tinggal sementara. Tetapi meskipun hanya 1 kilometer, harga keduanya adalah lebih dari 100 kali berbeda. Sore harinya, Harvey York sudah bertanya secara acak. Emmanuel Asgari telah berada di keluarga Asgari secara misterius dalam 2 hari terakhir. Dan menandatangani beberapa pesanan besar sekaligus, menghasilkan puluhan juta. Itu sebabnya dia membeli villa di Gunung Tianti untuk pertama kalinya dan memenuhi keinginannya yang sudah lama dia dambakan. Meskipun Harvey York memiliki beberapa tebakan, dia hanya memikirkannya di dalam hatinya. Ketika saya berjalan ke pintu villa, saya mendengar banyak suara datang dari villa. Jelas. Makan malam-malam ini tidak mudah. Selain menjamu para tamu untuk makan malam, juga merupakan hari besar rumah baru bagi keluarga Emmanuel Asgari.
Justru karena itulah keluarga Emmanuel Asghari juga mengundang banyak teman dari pusat perbelanjaan. Sarah Asghari bahkan mengundang beberapa sahabatnya untuk datang. Ketika Harvey York muncul, Villa 99 yang sudah penuh dengan orang tiba-tiba terdiam. Banyak mata orang tertuju pada Harvey York, dengan sedikit rasa ingin tahu di wajah mereka. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang menghadiri makan malam keluarga Emmanuel Asghari malam ini adalah orang kaya atau mahal. Dan pakaian yang mereka kenakan cukup untuk orang biasa berjuang setengah hidup mereka. Dan Harvey York, yang saat ini mengenakan kaos, terlihat tidak pada tempatnya. Bab 5788. Harvey York, kamu akhirnya di sini. Aku menunggumu lama sekali. Melihat Harvey York muncul, Emily Miller mendorong ke belakang Sarah Asghari. Sarah Asghari tersenyum dan melangkah maju dengan cepat. Sarah Asghari malam ini mengenakan gaun hitam kecil Givenchy dan sepasang stoking jala hitam, memamerkan kakinya yang ramping dan kaki giok putih. Meski Evangeline Floyd, Anneliese Galaga dan wanita lainnya juga memiliki kelebihan tersendiri. Namun saat ini mereka dibandingkan dengan Sarah Asghari yang memang sengaja berdandan. Melihat gadis yang bernafas seperti anggrek biru dan harum, Harvey York mengangguk dan berkata, "Halo, Sarah Asghari." Hanya saja kedengarannya memalukan. "Aku akan baik-baik saja jika kamu datang." Sarah Asghari secara paksa menemukan topik, dan senyum di wajahnya sangat menawan. "Aku khawatir kamu tidak akan datang ke makan malam keluarga kita malam ini." Meskipun saya tidak tahu mengapa, tidak ada berita tentang rumah peristirahatan spirit. Namun sejak mengetahui kemampuan Harvey York, Emily Miller dan Sarah Asghari tahu betul bahwa Harvey York jelas bukan orang biasa. Meskipun keluarga mereka milik keluarga Asghari dari klan serigala di luar tembok besar, mereka tidak berhubungan langsung. Jika seseorang seperti Harvey York bisa menjadi suami Sarah Asghari, itu akan sangat bermanfaat bagi atasan. Bahkan untuk ini, Emily Miller tidak ragu menggunakan beberapa koneksi pribadinya selama bertahun-tahun untuk membuat Emmanuel Asghari kaya dalam waktu singkat. Dan membeli Villa 99 di Gunung Tianti, untuk menarik perhatian Harvey York. Bagaimanapun, di mata ibu dan anak ini, Harvey York telah lama menjadi suguhan manis yang akan diraih semua orang. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Malam ini adalah pesta ulang tahun keluargamu yang bahagia, dan pamanku memanggilku secara khusus. Tidak peduli seberapa sibuknya aku harus datang untuk merayakannya." Saat berbicara, Harvey York juga mengeluarkan sebuah kotak kayu dan menyerahkannya, berkata, "Ini sedikit pemikiran. Terima kasih. Silakan datang ke sini." Sarah Asghari mengambil barang-barang itu dengan cepat, karena dia tahu status Harvey York luar biasa. Jadi dia tidak menyukai barang-barang yang dikirim Harvey York di dalam kotak yang tampak agak tua, tetapi menyimpannya dengan tampilan cinta. Pada saat yang sama, dia takut Evangeline Floyd di samping akan melihat sesuatu. Dalam pandangan Sarah Asghari, Evangeline Floyd jelas merupakan pesaingnya. Bagaimanapun, gadis kecil ini sangat menyukai Harvey York. Evangeline Floyd sedikit terdiam di samping. Dan pada saat ini dia datang dan berkata, "Harvey York, kebaikan apa yang kamu berikan kepada Sarah Asghari?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Ini hanya hadiah kecil. Omong-omong, aku juga sudah menyiapkannya untukmu." Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan kotak hadiah kecil lainnya dan menyerahkannya kepada Evangeline Floyd. Evangeline Floyd menerimanya dengan tatapan terkejut. Dia tidak peduli tentang kesempatan itu, tetapi membukanya secara langsung. Saat dia membukanya, banyak mata yang mengintip di samping menjadi aneh. Karena apa yang Harvey York berikan kepada Evangeline Floyd adalah manik biru tua.
Manik-manik itu tampak sedikit rusak, dengan banyak pola tapal kuda dan pola pelapukan di atasnya. Jadi harganya murah. Tapi Evangeline Floyd tidak peduli. Dia tidak bisa meletakkannya dan memainkannya. Jelas. Di matanya. Selama itu sesuatu dari Harvey York. Sarah Asghari menghela napas lega. Pada saat ini, Anneliese Gallagher di sebelahnya membuat potongan dan berkata, Harvey York, kamu benar-benar membosankan. Memberi Evangeline Floyd manik yang rusak terlalu memalukan untuk mengatakan jenisnya dari hadiah itu. Bukankah itu juga pecahan manik yang diberikan kepada Sarah Asghari? Pulang rumah keluarga Sarah Asghari bahagia. Kamu tidak perlu datang ke sini untuk makan. Lebih baik memberi sampah semacam ini daripada tangan kosong. Bab 5789. Sarah Asghari tanpa sadar membuka kotak hadiah di tangannya. Dan kemudian menemukan bahwa ada manik biru tua di dalamnya. Manik-manik dan Evangeline Floyd benar-benar terlihat seperti sepasang. Keduanya sangat tua dan compang camping. Sebelum Sarah Asghari bisa mengatakan apa-apa, Anneliese Gallagher memotongnya lagi dan berkata, Sarah Asghari, jangan buang sampah ini segera. Pada hari besarmu, gunakan hal semacam ini untuk membuatmu jijik. Orang yang bermarga York ini memiliki hati yang bisa dihukum. Dan dia tidak hanya ingin berhubungan denganmu, tapi juga ingin berhubungan dengan Evangeline Floyd. Apakah orang ini gila karena ingin makan nasi lunak? Mendengar kata-kata Anneliese Gallagher, mata yang melihat ke sekeliling Harvey York menjadi semakin mengejek. Beberapa pelamar Sarah Asghari dan Evangeline Floyd bahkan membujuk, Nona Asghari, biarkan orang ini menyingkir. Itu benar. Ini adalah pesta di kalangan atas kita. Membiarkan orang seperti itu hadir adalah untuk kehilangan wajah pria besar itu dan kurangi kekuatan pesta. Sebaliknya, Evangeline Floyd berkata dengan lembut, saya suka semua yang diberikan teman sekelas York. Sarah Asghari juga sibuk menyelesaikan semuanya. Dan tersenyum canggung, semuanya. Hari ini hanya pertemuan skala kecil. Dan saya awalnya tidak berencana untuk menerima hadiah. Sarah Asghari. Meskipun pria ini telah memerintahkan ciuman bayi denganmu, kamu tidak dapat memperlakukannya secara berbeda karena ini, kan? Anneliese Gallagher awalnya tidak senang dengan Harvey York. Yang paling penting adalah bahwa dalam persepsinya, Harvey York hanyalah seorang siswa miskin dengan keterampilan yang lebih baik. Bagaimana dia bisa menjadi layak bagi Sarah Asghari? Di mana kualifikasi untuk menyusup ke lingkaran mereka? Lingkaran mereka adalah tentang identitas, status, koneksi, dan uang. Dengan keterampilan yang baik, saya hanya bisa memberi mereka perawatan di rumah. Hanya generasi kedua seperti pacarnya Derek Holmes yang bisa mendapatkan Sarah Asghari. Jelas, dia tidak tahu bahwa Leon Romero sudah berlutut. Meskipun rumahmu nomor 99 di Gunung Tianti, nilainya setidaknya 50 juta, kan? Biarkan bajingan malang ini masuk dengan santai, mencemari udara di sini, dan merusak kekuatan di sini. Itu akan membuat rumah ini lebih murah. Mendengar kata-kata Anneliese Gallagher, mata di sekelilingnya menjadi lebih main-main. Sarah Asghari juga sedikit terdiam beberapa saat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Apakah mungkin untuk memberitahu Anneliese Gallagher di sini bahwa Harvey York bukan orang biasa? Sarah Asghari, cepat dan biarkan orang ini pergi dari sini. Anneliese Gallagher memiliki sikap penjahat, dengan lengan melingkari dadanya dan tinggi di atasnya. Jika Anda tidak menyukai senior Leon Romero, saya dapat membantu Anda memperkenalkan beberapa generasi kedua yang kaya kapan saja. Dalam hal ini, kamu akan tahu bahwa wanita sepertimu pasti layak untuk pria manapun. Untuk siswa miskin seperti Harvey York, seekor burung pegar tidak layak untuk seekor phoenix. Sebelum Sarah Asghari berbicara,
Evangeline Floyd adalah orang pertama yang tidak puas. Dia bersenandung. Anneliese Galaga. Bagaimana kamu berbicara? Apakah kamu lupa bahwa teman sekelas York menyelamatkan kita? Bahkan jika kamu tidak berterima kasih kepada Dade, kamu tidak bisa berbicara omong kosong, kan? Lagi pula, hari ini adalah hari besar untuk pindah rumah keluarga Asgari. Tidak bisakah kamu menghormati mereka sedikit? Sudahkah kamu mengatakan kata-kata ini? Apakah kamu iri? Meskipun Evangeline Floyd memiliki temperamen yang dingin, begitu dia membuka mulutnya, dia jelas tidak mudah untuk dihadapi. Hormati dia. Anneliese Galaga mencibir. Jangan kira aku tidak menanyakannya. Orang ini miskin. Setelah dia keluar dari tembok besar, dia akan makan dari rumah Sarah Asghari dan tinggal di rumah Sarah Asghari. Saya benar-benar berpikir saya memiliki kemampuan. Bab 5790. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga dapat membeli rumah di area Villa Gunung Tianti. Kalau begitu aku akan mengakui bahwa kamu tidak makan nasi lunak. Anneliese Galaga tampak meremehkan bahwa dia akhirnya menemukan tempatnya. Para wanita cantik di belakangnya semua tersenyum dan berkata, Anneliese Galaga, jangan mempersulit orang lain. Apakah kamu tahu berapa harga sebuah villa di Gunung Tianti? Harga rata-rata 100 juta bukan hanya omong kosong. Villa nomor 1 itu bernilai miliaran lebih. Bukankah akan memalukan bagimu untuk membiarkan pembelian yang tidak berguna? Orang-orang bereinkarnasi selama 8 kehidupan. Dan mereka mungkin tidak dapat menghasilkan banyak uang, kan? Mendengar ejekan semua orang, Evangeline Floyd ingin berbicara. Tetapi Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Anneliese Galaga sangat membencinya. Dalam hal ini, dia merasa perlu untuk mengambil tindakan sendiri. Harvey York dengan santai menunjuk ke puncak gunung di kejauhan di luar jendela. Dan berkata dengan ringan, karena kamu tahu villa nomor 1, aku tidak perlu memperkenalkannya terlalu banyak. Itu milikku, milikmu. Anneliese Galaga tertegun sejenak, lalu mencibir. Nama keluarga adalah York. Bisakah kamu lebih nyata jika kamu ingin mengatakannya? Semua orang di luar tembok besar tahu bahwa villa nomor 1 di Gunung Tianti adalah milik keluarga Monroy dari suku Emerald. Kamu sebenarnya terlalu malu untuk mengatakan itu milikmu sendiri. Kamu tidak tahu malu sampai ekstrim. Gadis-gadis cantik itu semakin mencibir. Dengan ekspresi melihat si bodoh besar. Setelah meledakkan villa nomor 1. Apakah kamu masih membual bahwa manik-manik yang rusak itu kamu berikan kepada Sarah Asghari dan Evangeline Floyd juga berharga? Anneliese Galaga mencibir. Harvey York berkata dengan ringan. Saya tidak tahu apakah itu berharga atau tidak. Tetapi benda ini memiliki setidaknya 1000 tahun sejarah. Jadi itu layak untuk sedikit koleksi. Milenium. Anneliese Galaga terhibur oleh Harvey York. Apakah Anda tahu apa arti sejarah 1000 tahun? Artinya 2 manik-manikmu yang rusak diturunkan dari dinasti Tang. Apakah menurutmu itu mungkin? Harvey York, kamu mengatakan benda ini memiliki sejarah 1000 tahun. Dibandingkan dengan penghinaan Anneliese Galaga, Emily Miller, yang berada di sampingnya, bereaksi pada saat ini. Dia bergegas ke depan, mengambil manik-manik biru di dalam kotak dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tetapi tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa. Apa-apaan ini? Harvey York berkata dengan enteng. Benda-benda ini diberikan kepada saya oleh keluarga Monroy. Saya melihat mereka secara acak. Mereka memiliki setidaknya 1000 tahun sejarah. Tetapi apa itu? Saya khawatir Anda perlu mencari ahli untuk mengidentifikasinya. Mereka berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Anneliese Galaga mencibir.
keluarga Monroe memberimu sesuatu. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa villa nomor 1 juga diberikan kepada Anda oleh Tuan Mario Monroe? Harvey York berkata dengan enteng. Itu memang diberikan kepada saya oleh Tuan Monroe. Ketika Anneliese Gallagher mendengar ini, dia langsung marah. Kamu benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Evangeline Floyd ragu-ragu dan berkata dengan lembut. Harvey York, lupakan saja. Jangan bertengkar dengan Anneliese Gallagher. Hari ini, keluarga Asgari memiliki ahli dari penilaian harta karun dan rombongannya sebagai tamu. Untuk berjaga-jaga, niat awal Evangeline Floyd adalah membuat Harvey York besar dan kecil. Tetapi mendengar kata-kata Evangeline Floyd, Anneliese Gallagher tiba-tiba bereaksi. Ya, Bibi Miller. Bukankah ada penilai harta di rumahmu hari ini? Biarkan para ahli itu mengidentifikasi apakah kedua manik-manik yang rusak ini berumur 1000 tahun. Jika ada, saya berlutut dan meminta maaf kepada nama keluarga York. Harvey York berkata dengan santai. Lupakan saja. Anda berlutut untuk saya. Saya tidak berpikir itu menguntungkan.